Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ahsanul Elmi. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran PPKN untuk kelas 8. Nah, di awal semester genap ini atau di awal semester 2 ini, materi yang akan kita bahas terlebih dahulu itu adalah bab 4 yang berjudul Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri atau didirikan, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan melaksanakan politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba ini makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendles pada tahun 1808 sampai dengan tahun 1811 itu berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyar sampai Panarukan untuk kepentingan militer itu membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah pada saat itu. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove, Edward Doesdecker, dan Mr. van Venter. Edward Doesdecker terkenal dengan nama samaran Multatuli, penulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Nah, buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten pada saat itu akibat penjajahan Belanda. Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program. Yang pertama itu ada edukasi, yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga itu irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi.
Hanya saja politik balas budi ini disalahgunakan oleh pemerintah Belanda. Di kebijakan irigasi, pemerintah Belanda membangun irigasi untuk kepentingan pengairan perkebunan Belanda. Sedangkan di kebijakan transmigrasi, pemerintah Belanda itu melakukan transmigrasi atau memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja. Nah, sedangkan di program atau kebijakan edukasi itu tujuannya adalah untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, di program edukasi ini atau di kebijakan edukasi dari politik balas budi ini, pembangunan sekolah itu melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.